Dan dengan situasi hidup serba susah yang mereka alami, si istrinya tersebut memberikan ide kepada si Shawnee ini bahwasanya sebelum mereka mati kelaparan, satu-satunya solusi untuk mereka bertahan hidup ialah dengan memakan individu yang dekat dengan wilayah mereka. Waduh, serem banget teman-teman ya idenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, selamat datang lagi ya guys ya. Makasih yang udah kembali lagi ya ke channelnya Hendrik Viga, yang udah ngebantu supportnya selalu, yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Terima kasih banyak support dari teman-teman, sangat-sangat berharga teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, sekeluarga semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita bakal bercerita ya, sebuah cerita yang datang dari wilayah Eropa. Dimana cerita ini mengisahkan ya, sebuah keluarga yang hobi banget memakan individu ya, ataupun memakan daging individu ya. Kita nggak sebut secara terang-terangan ya, kita blurkan sedikit ya bahasanya ya. Kisah ini terjadi di Eropa, tepatnya di Skotlandia, Inggris bagian utara. Ada sebuah gua di daerah Ashire. Gua ini dipercaya sebagai bagian dari sebuah legenda menyeramkan, dimana legenda menyeramkan ini sudah berusia ratusan tahun. Kota ini sendiri terletak tak jauh dari bekas kota tambang di pesisir Galloway ini sesungguhnya bernama Gua Benen. Tetapi masyarakat setempat lebih mengenal gua ini dengan nama Gua Shawnee. Gua tersebut diberikan nama Gua Shawnee karena dihuni oleh Shawnee dan keluarganya. Di mana di balik sebuah nama tersebut ada legenda menyeramkan yang menyertainya. Legenda tersebut ditujukan untuk satu orang yang bernama Alexander Shawnee Bean ataupun dipanggil dengan Shawnee. Di mana Shawnee ini adalah pemimpin dari suatu klan yang di dalam klan tersebut hobinya adalah memakan daging individu. Yang tidak lain dan tidak bukan, anggota klannya ini sendiri adalah keluarganya sendiri. Keluarga Shawnee ini dikabarkan sudah menghabiskan lebih daripada 1000 individu. Waduh, banyak banget ya guys ya. Saking tenar atau terkenalnya keluarga si Shawnee ini, orang-orang Skotlandia mempunyai lagu balada khusus untuk keluarga mereka. Jika teman-teman bertanya apa sih lagu-lagu balada itu? Lagu-lagu balada adalah lagu-lagu yang memang di dalamnya mempunyai makna ya, mempunyai pesan yang punya tujuan khusus untuk suatu cerita. Nah, tepat kemarin kita ngebahas Halloween. Di dalam Halloween juga mereka mempunyai lagu-lagu ataupun musik-musik balada untuk menyambut Halloween. Nah, seperti ini juga ya di Shawnee Bean ya. Mereka warga Skotlandia mempunyai lagu khusus yang diciptakan bertujuan mempunyai makna untuk keluarga mereka. Ya, tujuan dari lagu balada ini supaya kesan-kesannya bertambah menyeramkan gitulah. Tetapi apakah cerita dari Alexander Shawnee Bean ini benar-benar ada? Sebenarnya ada beberapa cerita versi ya tentang kelahiran si tokoh ini. Dan dikabarkan juga si Shawnee Bean ini hidup pada masa pemerintahan Raja James VI dari Skotlandia. Nah, sekarang kita masuk ke data kelahiran si Shawnee Bean ini ya. Dari sumber-sumber yang kita dapatkan bahwasanya si Shawnee Bean ini lahir pada abad ke-14. Ada juga yang mengatakan ke-15 dan ada juga yang mengatakan ke-16. Dia lahir di sebuah desa kecil yang diberi nama Desa Lothian Timur, kurang dari 10 mil dari Edinburgh, Skotlandia. Dan rutinitas orang tua si Shawnee Bean ini, pekerjaan sehari-harinya adalah penyamak kulit. Ayah si Shawnee Bean ini menaruh harapan bahwasanya ketika si Shawnee Bean ini beranjak dewasa ataupun sudah tua ya, dia akan meneruskan bisnis dari sang ayah. Karena si Shawnee Bean ini satu-satunya anak lelaki dan menjadi tulang punggung keluarganya. Ya jelas lah ya permintaan dari orang tuanya ya. Secara dia kan anak laki-laki ya, kan gak mungkin anak dari tetangganya ataupun anak dari orang lain. Waduh. Namun ceritanya si Shawnee ini tidak mau meneruskan usaha sang ayah. Dia lebih memilih untuk kabur dari rumah. Waduh, parah banget ya. Dikasih enak malah maunya susah ya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia menjadi legenda yang menjadi cerita turun-temurun di warga Skotlandia sampai saat ini. Waduh. Dimana cerita ini bukan sebuah cerita biasa teman-teman ya. Cerita ini ditujukan seorang ibu untuk anaknya ketika menjelang tidur. Apalagi si anak tersebut bersifatnya bandel ya. Ya tapi tergolong wajar lah ya, nama juga anak-anak ya. Nah, sekarang kita balik ya ke cerita tadi. Ketika si Shawnee Bean ini keluar dari rumah ataupun kabur dari rumah, dia mulai kebingungan nih ya untuk bertahan hidup bagaimana di luar. Sedangkan dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Dan akhirnya dia memilih untuk bekerja sebagai penggali parit. Tetapi karena dia orangnya malas-malesan dan juga tidak jujur, maka dia tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Padahal enakan tadi ya, ada tawaran langsung dari orang tuanya, tinggal dia lanjutkan aja, tetapi dia lebih memilih hidup mandiri. Waduh, salut banget ya.
Dan dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan seorang gadis yang dia cintai. Yang gadis ini pun memiliki watak yang kejam sama seperti dirinya. Wah, parah banget ya, makin mengerikan ya guys ya. Dimana gadis tersebut bernama Agnes Douglas dan mereka melangsungkan pernikahan. Dan si Agnes ini juga dipercayai oleh masyarakat setempat bahwasanya dia memiliki ilmu hitam dan sering mengorbankan individu. Karena mereka sama-sama memiliki kehidupan yang kelam, mereka lebih memilih untuk berpergian dan juga bersembunyi selama beberapa bulan. Sampai akhirnya mereka menetap di kota Ashire Selatan dekat Ballantrae. Nah, karena mereka sama-sama tidak memiliki uang untuk membeli rumah, akhirnya mereka mencari tempat untuk berlindung. Dan disinilah mereka menemukan sebuah gua, di mana gua tersebut menghadap ke laut. Dan mereka beranggapan bahwasanya gua ini sangat bagus untuk dijadikan tempat tinggal. Karena ketika air surut, mulut gua akan terbuka ya. Jadi mereka akan bisa masuk ataupun keluar ketika air surut. Dan pintu gua akan tertutup ketika air sudah mulai pasang. Dan gua inilah yang akan menjadi tempat tinggal klan mereka sampai mereka mempunyai cucu. Dimana digambarkan juga bahwasanya gua itu dalam teman-teman ya, dan mempunyai hawa yang lembab tetapi di dalamnya luas. Dan gua itu juga memiliki dinding karang yang terjal, atau setidaknya cukup untuk menghabiskan seluruh musim dingin di dalam gua tersebut. Nah, karena si Shawnee ini baru menempati gua tersebut, dan gua ini lumayan jauh ya dari pemukiman warga, dan ini membuat si Shawnee Bean ini merasa kesusahan untuk mencari uang, untuk membeli makanan untuk keluarganya. Dan disinilah masalah mulai terjadi, di mana si Shawnee ini sering banget mengambil harta-harta masyarakat setempat dan menghabiskan masyarakat setempat. Dan dengan situasi hidup serba susah yang mereka alami, si istrinya tersebut memberikan ide kepada si Shawnee ini bahwasanya sebelum mereka mati kelaparan, satu-satunya solusi untuk mereka bertahan hidup ialah dengan memakan individu yang dekat dengan wilayah mereka. Waduh, serem banget teman-teman ya idenya ya. Menurut cerita legenda, dalam salah satu perampokan, si Shawnee Bean ini mencoba daging untuk pertama kalinya. Waduh, beneran dimakan dong. Masyarakat setempat memberikan nama atau julukan kepada mereka yaitu pemakan daging ataupun penikmat daging, dan ada juga yang memberi nama vampir. Mereka memberikan nama tersebut bukan tanpa alasan teman-teman ya. Nama tersebut diberikan karena mereka kerap keluar untuk menampakkan diri ketika di malam hari, yaitu ketika mereka merampok ya, dan juga mencari bahan untuk bahan keberlangsungan hidup mereka. Tetapi alasan yang paling masuk akal, mereka keluar di malam hari karena ketika di malam hari mereka lebih mudah untuk menghilangkan jejak. Tetapi wajar lah ya, karena pada masa itu belum ada listrik ya, baru ada obor teman-teman ya, dan mereka pun jarang banget warga-warganya untuk keluar malam. Dan mereka juga lebih memilih pekerjaan seperti ini karena menurut mereka pekerjaan ini lebih irit ya, jadi bisa sekalian jalan gitu. Jadi ceritanya si Shawnee ini santuy banget lah ya, apa mungkin bagi dia ini daging kambing lah ya. Nah, cerdiknya lagi nih, agar tidak menarik perhatian masyarakat setempat, setelah mereka berhasil mendapatkan hasil buruannya, mereka mengatur strategi bahwasanya si korban ini adalah korban dari hewan buas. Waduh, cerdik banget ya. Dan beruntungnya si Shawnee ini, pada masa itu belum ada proses olah kejadian perkara. Jadi setelah kejadian bebas aja gitu ya. Tetapi setiap ada kejadian tetap diproses dengan cara yang biasa. Nah, di sini tetap muncul kecurigaan dari masyarakat ya, bahwasanya kalaupun korban-korban ini dimangsa oleh hewan buas, pasti bentuknya nggak karuan lah ya, pasti bentuknya acak-acakan. Tetapi dari korban-korban tersebut didapati bahwasanya sangat-sangat mulus. Dan waktu pun terus berlanjut ya, bertahun-tahun sudah terlewati. Si Shawnee ini tetap melanjutkan pekerjaannya ataupun hobinya ya bersama sang istri, melakukan kegiatan ini demi keberlangsungan hidup mereka. Setelah beberapa tahun kemudian, si Shawnee Bean ini dan si Agnes telah menjadi orang tua yang memiliki 8 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Nggak sampai di situ teman-teman ya, ternyata mereka juga mempunyai cucu-cucu. Dan dari cerita ini timbulnya sebuah pertanyaan. Apakah benar anak-anak si Shawnee Bean ini keluar dan menikahi penduduk-penduduk setempat? Kalaupun memang iya, anak-anaknya keluar untuk menikahi warga-warga setempat, apakah tidak ketahuan bahwasanya rutinitas si Shawnee ini sebagai pemburu harta dan juga pencari daging untuk mereka bertahan hidup? Nah, ketika kita selidiki sumber dari sana ke sini, timbullah sebuah kejelasan bahwasanya anak-anak si Shawnee Bean ini mereka menikah sesama saudara sendiri. Astaga, ternyata di dalam keluarga mereka juga mengerikan teman-teman ya. Dan ketika waktu
sebelum memasuki musim dingin, mereka akan menggunakan daging-daging hasil buruan mereka sebagai bahan makanan untuk mereka buat acar. Dan sisa daging-daging tersebut akan mereka asingkan. Dan dengan tindakan mereka yang tidak pernah ketahuan, kejahatan mereka pun terus meningkat. Di mana ratusan orang hilang dalam bertahun-tahun dan keluarga si Sony ini menjadi begitu sukses dalam kegiatan-kegiatannya. Biasanya mereka hanya berburu dalam seminggu hanya sekali, dan semakin banyaknya anggota keluarga yang harus diberi makan, maka perburuan juga harus meningkat. Jadi di dalam seminggu mereka bisa berburu daging sampai 3 kali. Waduh, makin banyak ya guys ya korban-korbannya ya. Karena begitu amannya kegiatan mereka tidak pernah ketahuan, mereka melakukan ini selama 27 tahun. Dan dipastikan sudah banyak banget orang-orang yang menjadi korban. Ya iyalah ya kan, 27 tahun teman-teman. Dan bagian-bagian yang tidak mereka inginkan akan mereka buang ke laut. Dan ajaibnya lagi nih, bagian-bagian yang dibuang tersebut kembali ke pesisir pantai dan membuat kengerian untuk warga-warga yang tinggal di pesisir pantai. Suatu hari ada keluarga pedagang di mana mereka pulang pada malam hari. Ketika itu mereka baru selesai nonton pameran teman-teman ya. Suami istri ini berjalan menggunakan sebuah kereta kuda. Sambil berbincang, mereka mulai melewati jalan yang sepi. Nah, di sini kita mulai masuk ke sebuah cerita yang membuat si Sonny Bean ini tertangkap teman-teman ya. Dan di mana ternyata jalanan tersebut adalah jalanan yang sering si Sonny Bean ini dan keluarganya melakukan kejahatan di malam hari. Dan sebelum si suami istri pedagang itu menyadari apa yang terjadi, mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok pria dan juga wanita yang langsung menyerang mereka. Dan siapapun ya dalam perjalanan pulang lagi santai-santainya, kalau tiba-tiba diserang ya pasti kaget lah ya kan. Sialnya lagi nih, si istri pedagang tersebut karena dikagetkan terjatuh dari kereta kudanya dan langsung ditangkap oleh keluarga si Sonny Bean ini dan dibawa ke suatu tempat dan langsung dijadikan sesuatu. Waduh, sesuatu nggak tuh ya. Namun beruntungnya si pedagang pria ini sempat melarikan diri dan sempat juga melukai si antara satu keluarga si Sonny Bean ini. Dan beruntungnya si pedagang pria ini menemukan pedagang-pedagang yang lain yang lewat jalan tersebut dan mereka sama-sama mengejar si keluarga si Sonny Bean ini. Dan sedihnya sambil dia mengejar keluarga si Sonny Bean ini, dia menyempatkan diri untuk melihat kiri dan kanan berharap bisa bertemu dengan istrinya lagi. Namun apa dikata teman-teman ya, ketika dia menemukan istrinya, keadaan istrinya sudah tidak sempurna lagi di jalanan. Karena anggota klan Shawnee ini terburu-buru untuk menghilangkan jejak dan agar bahan-bahan tersebut untuk lebih mudah mereka bawa pulang. Tapi yang pastinya, si pedagang ini tidak mengetahui ataupun tidak mengenali dengan jelas wajah-wajah dari si pelaku kejahatan tersebut. Karena kejadian tersebut dilakukan pada malam hari di dalam kegelapan. Karena takut bercampur marah ya pastinya marah lah ya. Si pedagang ini langsung pergi ke tempat polisi-polisi setempat ataupun berwenang setempat melaporkan kejadian tersebut yang baru saja dialaminya. Pedagang tersebut turut serta melakukan pencarian dengan pihak-pihak berwenang. Dan di waktu itu juga mereka langsung memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan dengan pencarian besar-besaran tersebut, akhirnya berita ini sampai ke telinga sang raja. Dan sang raja pun turut serta mengutus 400 tentara pada saat itu khusus untuk memburu si keluarga Sonny ini. Agar lebih memudahkan dalam pemecahan kasus tersebut, tentara-tentara kerajaan diberikan anjing-anjing pelacak khusus untuk mencari jejak-jejak si pelaku tersebut. Mereka menelusuri seluruh jalan yang dilewati pedagang itu tadi malam. Dan dengan cara ini mereka menemukan banyak potongan-potongan daging dan juga bercak-bercak di pinggiran jalan, di mana jalanan ini mengarah ke sebuah hutan dan hutan ini mengarah ke pinggiran laut. Setibanya mereka di ujung pinggiran laut, mereka menemukan sebuah pintu gua tempat si Sonny Bean ini ataupun keluarga si Sonny Bean ini keluar masuk. Bisa dibilang ini tempat persembunyiannya lah ya. Dan ternyata para pasukan sebelumnya sudah pernah menemukan sebuah gua ini ya, ketika dia mencari orang-orang yang hilang pada beberapa tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu mereka meyakini bahwasanya tidak mungkin ada yang tinggal di tempat ini, karena sangat-sangat tidak memungkinkan kalaupun ada manusia yang mencoba tinggal di tempat tersebut. Nah, pada saat ini ketika para prajurit ini menemukan sebuah gua ini lagi, mereka mencoba untuk memasuki gua tersebut. Gimana gua tersebut yang di dalamnya memiliki jalan yang berbentuk zigzag dan dinding-dinding di dalam gua tersebut juga diisi oleh kerangka. Ketika mereka mencoba masuk lebih dalam, maka aroma amis pun semakin menyengat mereka cium dan lolongan anjing pun menggema karena ruangan tersebut sangat-sangat dalam. Dan terlebih kagetnya lagi mereka ketika menemukan di ujung gua keluarga si Sonny Bean ini sedang berpesta karena mendapatkan korban baru. Waduh, serem banget guys.
di mana cucu-cucu si Seonmi Bin ini dan si Agnes juga sedang bermain ya dengan sisa-sisa daging yang tersisa. Waduh, dimainin nggak tuh ya? Dan nggak sampai di situ ya, mereka juga melihat ternyata banyak banget bahan-bahan makanan ya di dalam gua tersebut yang sudah mereka simpan. Dan dengan kejahatannya, akhirnya si keluarga ini dibawa ke penjara Edinburgh, yaitu sebuah penjara yang sangat mengerikan yang bernama penjara Talbot. Di mana penjara ini sangat berbeda ya guys ya dari penjara pada umumnya. Di mana pada penjara ini memiliki ruangan yang sangat-sangat sempit dan juga memiliki lantai yang lembab. Tetapi yang lebih anehnya lagi, mereka tidak ditempatkan pada ruangan-ruangan ini. Bahkan anggota-anggota keluarganya pun tidak diadili di pengadilan tersebut, karena bagi pengadilan hukuman biasa sangat ringan untuk mereka. Waduh, ngeri banget guys. Dan hukuman ini tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Keluarga si Seonmi dan si Agnes ini, mereka dijatuhi hukuman diselesaikan di tempat. Waduh, diselesaikan di tempat teman-teman sudah tahu sendiri lah ya. Bahkan para wanita dan anak-anak, mereka akan ditempelkan pada tiang-tiang dan sengaja dibiarkan dengan waktu yang cukup lama. Hal ini bertujuan untuk menyaksikan para pria dari klan tersebut diselesaikan di tempat. Waduh, dipertontonkan teman-teman ya dengan keluarganya sendiri. Lalu para wanita di dalam klan tersebut, mereka juga sama nasibnya ya, akan diselesaikan juga di tempat pada tiang paku. Selayaknya penyihir, pada masa itu mereka mewajibkan orang-orang seperti ini akan diselesaikan seperti cara-cara mengakhiri hidup dari para penyihir, yaitu dengan cara dibakar. Dan yang lebih parahnya lagi, tanpa menunjukkan rasa penyesalan, keluarga-keluarga atau klan dari si Seonmi Bin dengan si Agnes ini, mereka mencaci maki warga-warga yang menangkap mereka. Bahkan di dalam legenda juga diceritakan bahwasanya keluarga si Seonmi Bin ini, mereka terus mengulang-ulang perkataan bahwasanya ini tidak akan berakhir dan ini belum berakhir. Mereka terus mengulang kata-kata itu di dalam maki-makiannya ya. Mitos yang ada pada Skotlandia tentang keluarga si Seonmi Bin ini bukanlah hal asing ya bagi penduduk Skotlandia pada abad pertengahan. Wilayah Galloway, tempat peristiwa itu diduga terjadi, hingga zaman modern merupakan tempat yang amat terasing dan sangat-sangat sepi. Karena di balik keangkerannya, wilayah ini juga berbalut dengan hutan yang sangat-sangat rimbun. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Gua Seonmi Bin ini, dijamin mereka tidak ada yang berani pergi sendirian. Bahkan setiap mereka yang ingin masuk ke dalam gua tersebut, mereka diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikat sebuah tali di mulut gua tersebut agar mereka bisa kembali keluar dari gua tersebut ya. Dan mereka juga jangan lupa untuk membawa alat-alat penerangan. Karena legenda Seonmi Bin inilah, maka banyak muncul istilah untuk bangsa Skotlandia sekarang. Salah satunya bangsa Inggris menggunakan kisah Seonmi Bin ini untuk menggambarkan penduduk Skotlandia yang sangat kasar. Waduh, parah banget ya. Di sini timbul pertanyaan, kenapa bangsa Inggris bisa seperti itu? Sudah menjadi rahasia umum, Skotlandia yang merupakan bagian dari Britania Raya dengan Inggris sebagai induknya yang kerap melepaskan diri dari kekuasaan Ratu Elizabeth II dan pendahulunya. Sejarah permusuhan di masa lalu yang sudah tertulis sejak lebih dari 700 tahun silam menjadi dasar ingin berpisahnya warga Skotlandia dan Inggris yang dianggap mereka sebagai musuh berkedok saudara. Catatan sejarah menyebutkan bahwasanya lahir perselisihan antara Skotlandia dengan Inggris terjadi pada akhir abad ke-13. Ketika itu Skotlandia yang masih berdiri dengan sistem kerajaan sedang dilanda kekosongan kekuasaan. Hal ini berawal dari wafatnya pemimpin Skotlandia kala itu, yaitu Raja Alexander III pada tahun 1286. Sesuai tradisi ketetapan monarki, putra mahkota pun dipersilakan untuk naik tahta. Anak dari Raja Norwegia sekaligus cucu dari Alexander, yaitu Margaret, yang masih berusia 4 tahun. Kemudian ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Namun, setelah 2 tahun sejak dinobatkan sebagai raja, Margaret wafat karena sakit. Garis keturunan yang jelas menunjukkan siapa pewaris tahta selanjutnya pun sulit diketahui. Akibatnya, belasan pihak dari luar kerajaan Skotlandia, mereka berlomba-lomba mengklaim bahwasanya mereka lebih pantas untuk melanjutkan kekuasaannya. Krisis politik yang memancing perang saudara pun terjadi. Di mana di tengah kebingungan ini, kumpulan wali Skotlandia meminta pertolongan dari tetangga sekaligus saudara serumpun mereka, yakni Raja Inggris yaitu Edward I. Namun, disinilah terjadinya pencaplokan Skotlandia oleh Inggris. Kerajaan Inggris yang diminta tolong untuk menjadi penengah justru melihat ini sebagai kesempatan
untuk membuat Skotlandia tunduk. Inggris yang kala itu sangat dikdaya di percaturan kerajaan Eropa pun bisa menguasai Skotlandia dalam waktu yang relatif cepat. Setelah perjalanan panjang, Skotlandia berhasil menang dari Inggris dan muncullah Traktat Edinburgh atau perjanjian perdamaian. Kemenangan ini dirayakan dengan secara de facto atau menurut kenyataan yang sesungguhnya, yaitu mengakui negara lain merdeka karena sesuai syarat mendirikan negara yang sudah terpenuhi, yaitu ketika memiliki tanah, pemerintahan, masyarakat, dan juga pengakuan dari negara-negara lain. Dari sini kita bisa melihat propaganda pro-Inggris untuk menciptakan legenda Sonny Bean ini bertahan sampai saat ini. Oke, itu aja teman-teman ya, sebuah cerita yang datang dari keluarga si Sonny Bean ini ya, dari Skotlandia. Mungkin banyak teman-teman yang lebih paham ceritanya ya, bisa tambah-tambah di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah ngebantu support-support yang selalu ya, yang udah ngebantu like, yang udah ngebantu komen, yang udah ngebantu share-nya juga, subscribe juga, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang mau request mungkin ya, yang mau kita ceritakan ya, tinggal komen aja di kolom komentar guys ya, tentang apa lagi yang harus kita bahas. Cukup untuk hari ini teman-teman, terima kasih banyak, kita pamit ya. Terima kasih untuk support-supportnya selalu. Di akhir kata saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.